Sunsu dulu. Oke. Sunsunya sendiri. Oke, ini gue jelasin. Mana ya? Ini tentang komunitas. Kemarin pelajaran kita sampai bab berapa? Bab tilu. Bab tilu. Nah, kita lanjut ke strategi penempatan. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini tentang strategi penempatan. Nah, Sun Tzu mengajarkan petarung yang baik pada awalnya menunjukkan sikap seperti takluk. Petarung yang baik pada awalnya menunjukkan sifat seperti takluk dan menunggu kesempatan untuk menaklukkan musuh. Ini terjadi kepada pemerintahan Jokowi. Bisa paham? Hah? Dia pakai teori ini. Kalau lu mau tahu, falsafah Sun Tzu. Jadi falsafah kuno 3000 sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, dia mungkin bisa kelihatannya ya pemimpin tidak tegas. Jangankan jadi RT, jangan jadi presiden, jadi RT aja tidak cocok. Balik seperti itu kira-kira kan, melihatkan kelemahan. Padahal ini yang dia pakai. Ya. Petarung yang baik pada awalnya menunjukkan sikap seperti takluk dan menunggu kesempatan untuk menaklukkan. Jangan macam-macam. Saya tahu. Kalau enggak saya gigit sendiri. Di sini saya tahu. Itu. Ya. Nah, hal ini disebabkan karena kita memiliki kemampuan untuk melindungi. Itu tadi pura-pura kalah ya, dari serangan musuh. Namun kesempatan untuk mengalahkan musuh tergantung dari si musuh itu sendiri. Itu ada yang namanya teknik SWOT, Strength, Opportunity, Weakness, and Threat. Itu dalam ilmu perang dipakai teknik itu ya. Jadi kita sebenarnya tidak yakin apakah kita dapat mengalahkan musuh. Oleh karena itu kita sebenarnya dapat menaklukkan musuh, tapi memiliki kemampuan untuk menaklukkan. Buka kuda-kuda dulu, biar dia melakukan serangan sama kita, hal-hal apa gitu. Kalau misalnya gue pengen tahu kecerdasan lu, maka gue berikan kesempatan dulu. Kita explore dulu sejauh mana dia punya wawasan, punya pengetahuan, gitu loh. Terus teknik komunikasi kayak gimana. Jadi jangan kita dulu. Oke? Lanjut. Dalam hal ini dapat diterapkan strategi defensif, attacking, dan strategi. Attacking strategi maksudnya nih, ada strategi defensif dan attacking strategi. Berarti ada strategi bertahan, defense, dan menyerang, offensive. Ya. Nah, ketika tidak ada kesempatan untuk menang, pergunakanlah strategi defensif, bertahan dong. Ya. Dan ketika kondisi sudah memungkinkan, pergunakanlah strategi menyerang dengan kekuatan penuh. Paham? Paham ya? Nah itu, ini falsafahnya. Saya ulangi, ketika tidak ada kesempatan untuk menang, ya bertahan nih, mana udah dipukul, tahan ya. Ketika ada peluang, maka lakukan serangan kuat. Sun Tzu mengajarkan. Oleh karena itu, sebelum maju berperang, lakukanlah 5 hal. Sebelum maju berperang, lakukanlah 5 hal. Nah, di sini ditulis yang pertama itu analisis medan tempur. Tahu medan? Analisis keadaannya. Ya, mungkin gua di mana bertarungnya, itu kan? Nah, itu analisis medan tempur. Estimasikan sumber-sumber kekuatan manusia dan material kita. Nah, harus punya estimasi. Selain misalnya, nih kita taruhnya di puncak nih. Terus bagaimana dengan kekuatan sumber SDM-nya? Terus bagaimana dengan operasionalnya? Seperti itu. Itu ya. Ini keren. Kayak gua misalnya, itu gua mau maju ke Polres Serang. Siapa yang mau gua bawa?
ripai. Sok mentar apa naon? Marlboro, siapkan dulu. Gagah sepatu nanan kudu gagah. Ulah eta kunyel kumis. Weh, pas datang itu ngomong gagah tapi apa ripai, Bang? Enggak boleh begitu. Gagah ngomong seperti itu. Oke? Ngerti ya? Dan siapa yang dibawa? Yuk, maju lagi. Kalkulasikan kekuatan kita dalam soal jumlah. Bandingkan dengan musuh. Nah, artinya kita berbicara jumlah. Jumlah kita boleh sedikit, tapi bandingkan dengan musuh dia banyak. Tapi bagaimana kita ngerti? Nah, ini yang dipakai oleh pemerintahan sekarang ini. Ya, prediksikan apakah kita memiliki kemungkinan untuk menang atau kalah. Prediksi. Jokowi memprediksi, makanya tangkap dulu, bukan bubarkan. Dia punya prediksi. Kalau ini masih dilepas, wow, yang simpatisan ya kan, seperti itu, gitu ya. Ini bab 4. Maju ke bab 5. Energi atau potensi. Energi atau potensi. Nah, falsafah Sun Tzu mengajarkan mengontrol pasukan dalam jumlah besar memiliki prinsip yang sama dengan mengontrol sedikit pasukan. Ya. Mengontrol pasukan dalam jumlah besar memiliki prinsip yang sama dengan mengontrol sedikit pasukan. Itu hanya masalah membagi jumlah. Falsafahnya seperti itu. Jenderal yang baik akan dapat memilih orang-orang yang tepat dan mempergunakan energi atau potensi mereka untuk bertempur. Jangan gua ambil si ripai, dia bertempurnya bagus, tapi energinya lagi lesu, lagi mikirin hutang, lagi mikirin masalah, lagi mikirin istrinya di sana, pikirannya buyar. Nah, itu energi. Ini oke, tapi energi, potensinya harus diperhitungkan ya. Oke. Nah, di sini Sun Tzu mengajarkan lagi, bila mempergunakan tenaga tersebut dengan tepat, maka pasukan akan seperti sebuah batu besar yang menggelinding. Paham? Kalau buat tepat. Dan ini mah diajak ke situasinya ke senang, ke ya. Nah, ini akan menjadi seperti batu besar yang menggelinding. Makanya gue bilang ajak pribadi, tapi harus jangan nyangka ya besar sekali ya. Karena dia lagi emang siap baik turun ke lapangan mau. Coba kalau lagi nggak mau susah, ngerti toh? Ya, lanjut. Dan energi yang dikeluarkan pasukan tersebut seperti batu bundar menggelinding turun dari gunung yang tingginya ribuan kali. Paham kalau lu bisa mentafsirkan ini. Kitab suci. Ya. Nah, menurut Sun Tzu, gunakanlah metode langsung, direct dalam bertempur, namun gunakanlah metode tak langsung, indirect, dalam mempertahankan kemenangan. Jadi, dalam pertempuran perlu ada serentetan serangan. Tuh, kombinasi. Ada serentetan. Ya, paham ya makanya yang ya. Serentetan kombinasi dalam manuver. Bareng kan maju. Tadi itu lah. Kain datang. Bilang, itu seperti kayak begitu. Rentetan kombinasi. Masuk LPKDN, masuk media. Hah? Rentetan kombinasi. Yoi? Paham? Nah, falsafah ya. Oke. Kadang-kadang tidak, kalau ngerti senang gue. Dan manuver, tuh kombinasi dan manuver, ngerti? Melakukan manuver. Sun Tzu mengibaratkan seperti aliran sungai ke air terjun, seperti matahari dan bulan. Seperti matahari dan bulan. Matahari air bulan. Menerangi toh, sama-sama menerangi. Ya, seperti matahari dan bulan. Ada perputaran, ada kombinasinya. Set. Uripai aing gitu. Uripai si Wawan. Oke? Pakai ini gua. Lanjut. Ketika yang satu berakhir tuh, kan bener muncul yang satu. Kebetulan kan? Tuh, bisa percaya tuh. Muncul yang
seperti 4 musim. Yang satu pergi untuk datang kembali. Ini bab 6. Mengajarkan titik lemah dan kuat. Cari lihat di pemerintah ada, ya. Dalam falsafah Sun Tzu berkata, mereka yang tiba di medan tempur terlebih dahulu dan menunggu musuh akan mudah memperoleh kemenangan dibandingkan mereka yang tiba belakangan. Dia emang benar, lu udah mempersiapkan janji tanggal sekian, jam sekian, gua udah di lokasi, udah lu bisa lihat keadaan sekitar clear atau tidak. Medan udah clear, aman. Kalau dia kan baru datang, nanti di situ ada lubang apa enggak kan? Ngejeblos apa enggak? Nah, berarti artinya titik lemah dan kuat harus diperhitungkan, ya. Nah, itu falsafah. Jadi ciptakan rangsangan agar musuh datang dan buatlah dia terperangkap. Tuh kan, benar. Nah, terperangkap. Jenderal yang baik akan menyerang musuh pada kondisi yang mudah diserang. Paham? Hah? Nih, jenderal yang baik akan menyerang musuh, ya, pada kondisi yang mudah diserang. Ya, nah itu artinya kita melihat kelemahan di situ. Nah, itu namanya titik lemah. Titik lemah jangan dibiarkan, serang, hantam, pakai rentetan langsung, tangkap, tet, bubarkan. Jadi dia estimasi, itu namanya memperhitungkan kos. Tidak usah terlalu lama-lama, tidak usah bertele-tele. Kalau mau bubarkan, bubar. Kalau ditangkap ya bubarkan. Jangan ditangkap tapi tidak dibubarkan. Ini Jokowi, ini udah tahun berapa ini? 2004. Gue simpen terus sampai lecek. Kenapa? Ilmu ini penting. Lanjut. Nah, potonglah jalur suplai makanan dan buat musuh bergerak ketika mereka berdiam diri. Nah, potong jalur suplai makanan. Jadi kalau di sini akomodasi atau materinya, siapa yang bohir-bohirnya? Ya? Tahu? Nah, ini misalnya si Ripai dapat aliran dana, potong supaya suplai deh. Atau misalnya ketika lu mencalon, lu banyak duitnya, gimana caranya? Keluarkan dulu yang ini. Misalkan dibikin peta konfliknya, Pak Lurah, calon Pak Lurah, ayo atau ajak masyarakat makan. Oh, itu tetangga tuh minta dibantu. Tak jalan minta diberol, dikuras dulu, itu dipotong tak, keluarkan lah, supaya ketika pas mau tempur dia udah tidak ada amunisi, habis batu jauh. Bener tak? Udah ada titik lemah itu namanya. Lanjut ayo dulu. Potong jalur suplai makanan dan buat musuh bergerak. Buat musuh bergerak ketika mereka berdiam diri. Nah, ya emang lagi santai. Disuruh gitu. Jadi kita itu buat konflik kayak gitu ya. Muncullah di tempat-tempat di mana musuh tidak datang. Dan seranglah musuh di tempat yang tidak mereka perkirakan. Ngerti? Apa yang akan kita lakukan? Apa kita datang dari mana? Jangan pernah kasih tahu. Lo misalnya ke istri lo balik dari rumah, jangan di sana saya nggak jaga. BB-nya di mana? Di Banten. Mulai kita beli jana di Bogor, ini tahu kok balik gitu. Ya Pak, makasih ya Pak. Ayo mari. Nah seperti itu ya. Paham nggak ini? Paham ya? Nah jadi muncullah di tempat. Jadi ketika emang kita melakukan suatu pergerakan, jadi seranglah musuh di tempat yang tidak mereka perkirakan. Jadi tidak diduga kok begini, kok begitu. Nah itu. Jadi harus sulit untuk dibaca. Lihat lagi. Itu minta kematian. Dia ngomong nah, tuh. Jadi begini, Sun Tzu mengajarkan jika seorang jenderal mengetahui kapan waktu dan tempat di mana pertempuran akan berlangsung. Nah, jadi kita harus bisa mengetahui waktunya kapan, terus tempatnya di mana. Artinya udah memikirkan itu semua, arahkan ke sana. Benar. Dia dapat menggerakkan pasukannya sampai ribuan mil jauhnya. Nah, ini berarti kalau seorang jenderal itu harus bisa memotivasi, harus bisa mengarahkan agar tidak ada semacam kelelahan. Dia selalu semangat
semangat jihad. Mempunyai keyakinan seperti itu. Walaupun ribuan mil jauh. Jika dia tidak tahu tempat dan waktu akan adanya serangan, bagian kanan tak dapat menolong bagian kiri dan bagian kiri tak dapat menolong bagian kanannya. Nah, yang sekarang itu yang kiri tidak bisa nolong yang kanannya. Ini yang terjadi. Jelas. Jadi dia dari sini rasa kasus. Ya, lanjut. Pasukan di depan tidak dapat memutar balik untuk membantu bagian belakang, dan pasukan di belakang tak dapat maju ke depan untuk menyelamatkan bagian yang depan. Dia ada konsultas, ada konsultan dari teori-teori perang taktiknya seperti ini. Ketika ini diputuskan, yang ini tidak bisa menolong karena ini dicegat, lu kasus. Kok kerohan gitu loh analisanya. Lo ini ketika mimpi, ini di sini ilmunya. Cuman satu klik doang udah gua tahu tuh. Tapi nerjemahkan Anglia. Nah, jadi mereka yang mau kursus ini, lu bilang belajar sama si Rohan, tarif 600.000 per jam. Per jam. Kayak siapa setor aing 100, 600, 500 han siapa macam gitu. Jasa. Gedean ka jasa. Lanjutlah. Nah. Jadi bab ini antara lain mengajarkan agar kita perlu membuat posisi musuh menjadi terbuka, sementara posisi kita tersembunyi. Setelah itu, seranglah bagian musuh yang lemah dan hindarkanlah bagian yang kuat dengan serangan tak terduga. Seperti itu. Jokowi mana ada dia mau ini, cukup pakai anak buahnya aja, tapi dia yang mengatur strategi. Itu marketing itu seperti itu sebenarnya. Gue sayang makanya orang-orang yang belajar marketing itu gak dipakai. Seperti gue lah ini, seperti marketing, manajemen pemasaran, dipelajarin di produk. Kopi liong jeung kopi kapal api ngaderet tapi nulaku liong, kan goblok. Ya. Ini 6, bab 7. Manuver. Nah, manuver nih. Coba apa ya? Manuver. Taktik manuver menurut Sun Tzu adalah proses yang sulit karena harus membuat suatu keharmonisan. Kemarin gua manuver bodoh. Ya, prit, udah manuver gua ke sana. Ya, itu manuver sebenarnya. Gua kelihatannya tidak terlalu, ya gua seakan-akan objek. Akan melakukan tak terduga, gua gerakan ke sini. Kita baca dulu, kita selesaikan dulu ya. Terlalu banyak contoh nanti. Namun manuver harus dilakukan karena jika bertahan terus pada posisi yang kita anggap menguntungkan, benar kan? Akan membuat kita menjadi lemah. Ya, kemarin udah mulai suka sama orang-orang yang kiri oposisi dari sana. Tapi yang tidak terduga peledak. Ya. Kita harus mengambil tindakan ketika kondisi telah menguntungkan kita. Gitu. Nah, Sun Tzu mengatakan falsafahnya seperti ini. Dalam melakukan manuver ada 6 strategi yang dapat dijalankan. Strategi angin, terus hutan, api, gunung, mendung, dan geledek. Nah, maksudnya artinya kita dapat bergerak seperti angin yang kuat, bergerak pelan seperti angin yang meniup hutan, sapu bersih seperti api, posisi diam seperti gunung yang tak dapat digoyangkan, bersembunyi di tempat tersembunyi seperti mendung yang menutup awan, atau serang cepat seperti geledek. Ya, nah, jadi dulu momentum ini namanya kayak begini ya toh. Slow bro, kita ajak ngobrol aja dulu. Cik ente mah gitu bahasa ka urang. Tah eta teh namanya strategi. Kapan akan melakukan serangan? Aing jalan dulu.
Ya, Dari mas lamun. stres. Nah, eta. Jadi misalnya teu boga pulsa, teu aktif kayak gampang. Naon main waya. Diam Hotspot. hotspot. Ya. Tapi Sun Tzu mengingatkan ya, beberapa hal seperti jangan menggerakkan pasukan ke atas. Ya, jangan menggerakkan pasukan ke atas ketika musuh sedang berada di atas. Ngerti nggak? Di atas bukit. Jangan berhadapan langsung dengan musuh ketika musuh bergerak turun. Nah ini ngerti. Hati-hati deh, ngerti lah ya. Yang terlalu banyak menembakkan susah. Jangan menyerang pasukan yang masih fresh tuh dan kuat. Berarti kita harus hafal kondisi-kondisi misalnya pagi-pagi, wah lagi semangat ya. Berarti kelelahannya di malam. Biasanya seperti itu. Lagi pada capek, lagi lesu. Diperhitungkan energi orang itu. Ya, lanjut ya. Jangan menyerang pasukan yang masih fresh dan kuat. Jangan pernah makan makanan yang ditawarkan musuh. Titik. Walaupun baik kelihatan, tapi musuh. Jangan pernah. Itu seperti itu. Makanya kalau misalnya waktu pilkades nonton, dong ribut itu, beres Pak, rangkulan. Karena itu situasinya kita perang. Boleh seperti itu ya. Jangan mendesak terlalu keras ketika musuh telah di pojokan. Nah ini dalam melakukan manuver ya dan lain-lain. Pada pagi hari tuh kan pada pagi hari semangat pasukan tinggi. Ya. Siang hari mulai lemah dan malam hari semangatnya tertuju untuk kembali ke perkemahan. Jadi belum gue baca udah ada di sini. Berarti udah nerap ilmu Sun Tzu orang. Nah, Sun Tzu dalam falsafahnya mengajarkan hindarilah pasukan lawan yang sedang bersemangat tinggi dan menyerang ketika pasukan lawan sedang dalam kondisi lemah dan ingin kembali ke perkemahan. Mungkin kalau gua tafsirkan begini. Jangan pas lagi nafsu-nafsunya, jangan lagi pas serius-seriusnya orang lu hadapin. Mundur. Seminggu supaya turun lah semangat. Nah, kabur kayak kemana gitu. Lainnya tuh mampu. Nunggu turun dulu situasinya. Ketika mereka tidak membicarakan itu. Oke? Ketika mereka sudah masalahnya, lakukan serangan rentetan manuver seperti tadi. Geledek, api, gunung, apa gitu. Hutan, menyapu seperti angin. Itu maksudnya. Oke? Next. Ini bab 8. Berarti masih lupa ini. Sampai sini aja. Udah. Boleh beres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.